Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah panggung di Dusun Arasie, Kabupaten Pinrang, ludes terbakar. Sebuah mortir peninggalan Belanda sepanjang 30 cm yang diduga masih aktif ditemukan di area sekitar pabrik semen di Kabupaten Maros. Sebanyak 120 motor trail dan mobil jeep mengikuti event Hasanuddin Fun Run dalam rangka Hari Pahlawan di Kabupaten Maros. Puluhan pusara makam di tempat pemakaman umum di Kabupaten Goa hari Minggu sore ditimbun oleh developer atau pengembang perumahan. Diduga karena tidak adanya sosialisasi menyebabkan warga geram dan menolak jika lahan perkuburan dijadikan perumahan. Puluhan pusara makam yang berada di Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, kini tidak lagi terlihat akibat alih fungsi dan ditimbun pihak developer perumahan. 40 makam yang berada di atas lahan seluas 99 hektar sejak tahun 1933 ini kini rata dengan timbunan tanah. Puluhan makam lainnya juga terancam akan ditimbun oleh pengembang. Tidak adanya sosialisasi kepada ahli waris dan pemerintah setempat untuk melakukan pemindahan makam menyebabkan warga protes dan meminta agar penimbunan lahan di lokasi makam dihentikan. Menurut salah satu ahli waris, lahan ini merupakan satu-satunya lokasi pemakaman di Kecamatan Bonto Maranu yang masih bertahan. Pemilik lahan ini menentang keras, pembangunan lahan kuburan. Pembangunan lahan kuburan untuk dijadikan sebagai lahan perumahan. Ya, karena satu-satunya untuk di Kecamatan Bonto Maranu ini hampir semua warga membawa keluarganya ke sini jika meninggal. Kami tidak menginginkan terjadi seperti tempat-tempat lain. Ya, mereka menjual tanah kuburan mereka sehingga pada akhirnya mereka harus membawa keluarga mereka di tempat lain. Kemudian mereka harus membayar dengan mahal setiap satu kuburan. Warga dan ahli waris meminta pihak developer tidak melakukan penimbunan makam sebelum melakukan sosialisasi dan pemindahan makam ke lokasi lain. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Video terkait perselisihan antar jemaah Masjid Fatahihul Khairat Pangkajene, Kabupaten Sidrap ramai tersebar di media sosial. Peristiwa itu diduga karena permasalahan arah kiblat di masjid tersebut. Jemaah Masjid Fastabikul Khairat Pangkajene, Kabupaten Sidrap berselisih paham mengenai arah kiblat. Video perselisihan tersebut sempat ramai di media sosial. Kesalahpahaman arah kiblat di masjid ini bermula saat salah seorang jemaah mengukur arah kiblat di masjid dan menyebutkan ada selisih beberapa derajat dari arah yang sebenarnya. Kementerian Agama Kabupaten Sidrap akhirnya datang dan meluruskan masalah arah kiblat di masjid itu. Ada dari pimpinan dari Muhammadiyah yang pernah utuh di sini, dia mesti bahwa ini masjid kita ini arah kiblat tidak tepat arah kiblatnya. Kemudian beberapa jemaah juga sudah kalau sudah miring. Dia tidak mengikuti yang lurusnya karena sudah ada yang disampaikan. Nah, saya sebagai ketua di masjid ini lurus mengambil inisiatif supaya kita serahkan ini. Saya menyurat ke Kementerian Agama supaya datang ukur, ada surat secara resmi. Meski masalah arah kiblat telah diluruskan, sejumlah jemaah masih saja tidak setuju dengan arah kiblat yang ditetapkan Kementerian Agama dan melakukan protes. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Kelangkaan bahan bakar solar kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Maros. Para sopir ekspedisi pun mengaku resah karena pekerjaan mereka menjadi terhambat.
Salah satu SPBU yang berada di Jalan Poros Maros Makassar, Kecamatan Turikali, Kabupaten Maros, Jumat pekan lalu tampak dipenuhi antrian kendaraan yang akan mengisi BBM jenis solar. Bahkan sejumlah truk kendaraan rela antri sampai ke jalur jalan raya untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar untuk melanjutkan perjalanan mereka mencapai tujuan. Bahkan ada warga yang rela antri 5 jam lamanya untuk membeli solar bersubsidi. Sebelumnya ia telah mengunjungi beberapa SPBU di Kabupaten Pangkep dan Makassar, namun gagal karena stoknya kosong. Mau ke Makassar, ini lagi mengantri apa Pak? Solar. Memang susah ya Pak? Sudah berapa lama itu Pak susah solar sendiri? Ya, 2 minggu ya Pak? Harganya yang mahal atau ke langka Pak? Langka. Langka ya? Pak, jadi bagaimana pekerjaan Pak setelah kesulitan solar? Terhambat juga ya Pak? Ini antrian. Jam 2 subuh. Sampai sekarang belum dapat Pak? Tidak ada juga solar? Makanya masih menunggu ya Pak? Tapi di daerah lain yang dilalui di Kota Makassar bagaimana Pak? Susah juga ya? Para pengendara mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM solar. Pasalnya kesulitan ini berdampak pada penghasilan yang diperoleh, terutama pada pengiriman barang sembako berupa sayur dan buah yang kualitasnya dapat menurun. Raisabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Sebanyak 120 motor trail dan mobil jeep mengikuti event Hasanuddin Fun Offroad dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di Kabupaten Maros. Kegiatan ini juga diisi dengan bakti sosial kepada masyarakat kurang mampu. Memperingati momentum Hari Pahlawan, jajaran Kodam 14 Hasanuddin menggelar Hasanuddin Fun Offroad di Kabupaten Maros. Pangdam 14 Hasanuddin mengatakan jajaran Kodam 14 Hasanuddin bersama keluarga dan komunitas offroad melaksanakan kegiatan Hasanuddin Fun Offroad serta bakti sosial untuk masyarakat kurang mampu. Hasanuddin Fun Offroad diikuti sebanyak 120 kendaraan yang berpartisipasi mengikuti konvoi. Rute diawali dari kediaman Pangdam Hasanuddin di Kota Makassar menuju Kabupaten Goa dan finish di Kabupaten Maros. Memperingati Hari Pahlawan 10 November 45, kita melaksanakan kegiatan off-road. Jadi oleh pejabat Kodam beserta keluarga dan juga teman-teman IOM dari Sulawesi Selatan. Pertama misalnya kita memperingati Hari Pahlawan, olahraga, pertemanan dan juga kegiatan sosial. Untuk kegiatan sosialnya tadi di mana? Tadi di daerah Maros, di daerah Goa. Jadi tadi kita berhenti, kemudian kita membantu masyarakat yang kurang mampu, yang stunting, yang kurang mampu, kita bantu sama teman-teman obrol semua. Sementara itu, belasan tukang pangkas rambut di Kota Palopo melakukan penggalangan dana untuk Palestina. Caranya adalah dengan menawarkan jasa potong rambut dengan tarif seikhlasnya. Sebanyak 15 tukang pangkas rambut di Kota Palopo berkumpul melakukan penggalangan dana untuk Palestina. Aksi yang digelar di Taman I Love Palopo di pusat kota itu dimulai sejak pagi hingga sore hari. Dalam aksinya, komunitas hairstyles Palopo ini mencukur rambut warga yang datang dengan tarif seikhlasnya. Langkah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang melintas di lokasi tersebut. Kami mengangkat tema yaitu cukur rambut bayar seikhlasnya. Jadi siapapun masyarakat Kota Palopo yang ingin ikut andil dalam kegiatan ini mau merapikan rambutnya silakan. Dan kita tidak mematok harga, cukup bayar seikhlasnya. Dan dananya ini sama sekali bukan masuk ke pekerja atau kami-kami, tapi melainkan langsung untuk disalurkan ke saudara kita yang ada di Palestina. Nantinya dana yang terkumpul akan dikirimkan melalui organisasi resmi untuk membantu rakyat Palestina. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.